Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai entity relationship diagram. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai model data ya. Model data itu apa ya, fungsinya untuk apa, dan jenis-jenis model data itu apa. Nah, model data itu kan digunakan untuk merepresentasikan data-data yang akan kita buat ke dalam suatu database agar lebih mudah untuk dimengerti ya. Kemarin kita sudah bahas jenis-jenis dari dari model data ya. Yang pertama itu ada model data berbasis record, dan yang kedua ada model data berbasis objek. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas salah satu contoh model data berbasis record, yaitu model data relasional. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu contoh model data berbasis objek, yaitu entity relationship diagram ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan materi yang akan kita bahas adalah yang pertama ya, hubungan antara fakta dunia nyata dan model data. Nah, sebetulnya apa sih hubungan antara fakta-fakta di dunia nyata yang nantinya akan menjadi data yang kita simpan di dalam database, dan hubungannya dengan model data sendiri itu apa? Yang kedua itu kita akan bahas mengenai model data relationship, entity relationship ya, dan notasi-notasi di model data entity relationship diagram. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Di pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai hubungan antara fakta dunia nyata dan model data ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa fakta dunia nyata ini nantinya akan merujuk ke semua data yang nantinya akan disimpan ke dalam suatu database ya. Nah, data-data tersebut belum terstruktur dan secara nyata dia mempunyai keterkaitan satu sama lain ya, di sebuah lingkup yang sedang ditinjau, atau di sebuah lingkup atau di sebuah sistem yang sedang kita pelajari ya. Nah, sehingga dunia nyata di dalam konteks ini adalah suatu sistem yang akan kita buat basis datanya. Contohnya misalkan adalah sistem perbankan ya. Jadi sistem perbankan itu nantinya akan berbeda dengan dunia nyata dari sistem perkuliahan. Nah, itu yang disebut dengan fakta dunia nyata di dalam konteks suatu basis data. Nah, dua pernyataan penting yang berkaitan dengan pemodelan data yang berasal dari dunia nyata, yaitu yang pertama ya, jadi penerapan data dari dunia nyata itu ke dalam suatu basis data harus terstruktur ya. Jadi datanya harus terstruktur. Lalu nanti dengan struktur data yang bagaimana, dan data-data itu diimplementasikannya ke dalam sebuah basis data fisik itu seperti apa ya. Jadi nanti fakta di dunia nyata tadi kan sebetulnya belum terstruktur ya. Data-data yang di dunia nyata tadi kan belum terstruktur. Nah, jika ingin disimpan ke dalam suatu basis data, itu data-data dari dunia nyata tadi harus dibuat menjadi terstruktur sebagai salah satu syarat untuk disimpan ke dalam sebuah basis data. Nah, bagaimana data yang terstruktur itu dibuat ya, dan bagaimana nanti implementasinya di dalam suatu basis data secara fisik. Nah, itu yang nantinya akan bisa dimodelkan di dalam pemodelan data menggunakan model data. Nah, yang kedua, nanti harus bisa diketahui nih ya, di dalam model data itu karakteristik atau properti apa saja sih yang terdapat dalam suatu data ya, dan bagaimana data-data tersebut atau properti atau karakteristik data tersebut disimpan di dalam suatu basis data secara terstruktur. Nah, untuk membuat data-data tersebut terstruktur, maka dibuatlah suatu model data ya, untuk mempermudah nantinya mengimplementasikan secara langsung fakta-fakta di dunia nyata itu ke dalam suatu basis data fisik ya. Jadi nanti fakta-fakta di dunia nyata yang belum terstruktur tersebut ya
untuk dibuat strukturnya dan untuk dilihat karakteristik dan propertinya, itu kita akan menggunakan model data untuk mempermudah ya. Nah, model data yang akan kita bahas hari ini adalah model data entity relationship, atau model IR yang sering disebut juga dengan model IR. Nah, model IR ini apa? Model IR ini, entity relationship diagram ini adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship ya. Jadi model data entity relationship itu adalah model data yang menyajikan data dengan menggunakan entity dan relationship ya. Nah, IRD ini atau entity relationship diagram ini menggambarkan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data yang berbasis grafis. Jadi kalau yang kemarin yang model data relasional itu berbasis baris dan kolom ya, berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Sedangkan untuk model data entity relationship ini dia berbasis grafis atau gambar ya. Nanti modelnya berbentuk gambar. Nah, tujuan dari penyajian data ini adalah agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, kita bahas tadi bahwa suatu fakta di dunia nyata itu harus yang belum terstruktur agar bisa diimplementasikan ke dalam suatu basis data itu harus dibuat terstruktur. Nah, untuk mempermudah menstrukturkan data tadi, maka dibuatlah suatu model data. Itu adalah tujuan dari penyajian data menggunakan model data. Nah, kita bahas tentang simbol IR tadi ya. Jadi tadi sudah kita bahas juga ya bahwa entity relationship diagram itu dia berbasis entity dan relationship ya. Nah, dan dia bentuknya grafis sehingga nanti entity di dalam model IR ini akan dimodelkan secara grafis ya melalui suatu simbol. Nah, entity di dalam model data entity relationship ini didefinisikan sebagai objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Kurang lebih sama seperti di model data relasional ya. Jadi entity ini adalah objek-objek ya yang ada di dalam dunia nyata. Nah, entity di dalam model data relasional entity relational ini disimbolkan dengan persegi panjang ya, disimbolkan dengan persegi panjang. Di sini ada di contoh ya, di dalam contoh ini berarti ada dua persegi panjang ya, ada dua persegi panjang. Nah, berarti di dalam contoh ini terdapat dua entity, yaitu entity mahasiswa dan juga entity mata kuliah. Nah, simbol yang kedua itu adalah atribut. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam suatu pemodelan yang paling penting itu adalah menstrukturkan data-data di dalam dunia nyata yang belum terstruktur ya, dan juga harus bisa merepresentasikan atau menggambarkan properti atau karakteristik dari data-data tersebut. Nah, atribut ini adalah karakteristik dari tiap entity ya. Jadi karakteristik di dalam tiap entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail mengenai entity atau relationship tersebut disebut dengan atribut. Nah, atribut di dalam model data entity relationship disimbolkan dengan bentuk elips ya, disimbolkan dalam bentuk elips. Nah, kita lihat contoh ya. Di sini ada contoh entity mahasiswa ya yang disimbolkan dengan persegi panjang ini disebut dengan entity mahasiswa. Entity mahasiswa ini punya karakteristik yang disebut dengan atribut ya. Nantinya di dalam model data entity relationship ini karakteristik dari suatu entity itu disebut dengan atribut. Atributnya di sini terdapat 3 atribut ya. Yang pertama atributnya adalah name, nama, dan juga alamat ya. Di dalam entity relationship atribut disimbolkan dengan bentuk elips ya, dengan bentuk elips ini. Nah,
Jadi dalam suatu atribut itu harus dapat dibedakan ya, mana atribut yang berfungsi sebagai key primary atau kunci utama ya, primary key, dan mana yang bukan atau disebut dengan atribut deskriptif. Nah, primary key itu sama seperti di model data relasional ya, jadi kunci yang dapat mengidentifikasi suatu suatu baris data atau suatu entity ya. Jadi pada contoh di atas ini merupakan key atau primary key ya dari atribut dari entity mahasiswa, sedangkan atribut nama dan alamat itu adalah atribut deskriptif dari entity mahasiswa. Oke. Nah, simbol yang selanjutnya adalah relasi atau relationship ya, karena tadi kita sudah bahas juga bahwa yang namanya model entity relationship terdiri dari entity dan relationship. Nah, entity disimbolkan dengan persegi panjang, atributnya atau propertinya itu disimbolkan dengan elips. Nah, sedangkan relasinya itu disimbolkan dengan bentuk jajaran genjang ya, jajar genjang. Nah, ini ya, jajar genjang. Oke, nah relationship ini dia menggambarkan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity ya dalam suatu sistem basis data. Nah, kita lihat di sini ya contohnya relationship itu di sini kita punya dua buah entity, yaitu entity mahasiswa dan juga entity mata kuliah. Di mana entity mahasiswa dan mata kuliah ini dia punya relationship yang kita beri nama dengan ambil. Jadi mahasiswa itu mengambil mata kuliah ya. Oke, secara ini ya, jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Oke. Nah, secara basis data relasional itu bisa dilihat ya. Jadi di sini kita punya tabel ini bentuk lain dari data mata kuliah dan juga mahasiswa ya, bentuk dari model data relasionalnya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada data mahasiswa dan juga data mata kuliah. Di sini kita bisa lihat bahwa mahasiswa yang bernama Ali Akbar itu dia mengambil mata kuliah struktur data dan juga basis data. Nah, hubungan antar data ini jika digambarkan di dalam model data relationship maka akan jadi seperti ini ya. Oke. Di sini ada mahasiswa, entity mahasiswa, di sini ada entity mata kuliah dan relasi ambil ya. Relasinya kita beri nama relasi ambil. Jadi penamaan entity dan penamaan relasi itu tergantung dari perancang basis data, asal merepresentasikan dengan tepat ya hubungan yang ada dan juga entity yang ada gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis atribut ya. Jadi tadi kita sudah bahas beberapa ya jenis-jenis atribut, diantaranya ada key, primary key dan juga atribut deskriptif. Nah, ternyata ada lagi jenis-jenis atribut yang lain selain kedua atribut yang tadi, jenis atribut yang tadi ya. Ini yang tadi sudah kita bahas ya, atribut key atau atribut kunci. Atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik ya, disimbolkan dengan namanya itu diberi dengan garis bawah ya. Jadi nanti menggambarkan atribut key itu ditambah garis bawah di nama atributnya. Oke. Jenis yang kedua itu adalah kita punya atribut simple atau atribut sederhana ya, yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian, dan juga ada yang namanya atribut komposit. Jadi yang disebut dengan atribut sederhana itu ini ya, name, nama. Nah, itu atribut sederhana karena dia tidak bisa diuraikan kembali ya, tidak bisa diuraikan kembali. Nah, sedangkan yang ini
atribut komposit itu adalah atribut yang dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian. Contohnya di sini di dalam entity mahasiswa kita punya atribut alamat. Nah, alamat ini dia bisa dibagi lagi menjadi negara, ya alamatnya terdiri dari negara apa, ada di kota mana, dan juga ada di provinsi mana. Nah, ini yang disebut dengan atribut komposit. Jadi atribut-atribut yang dapat dibagi lagi ya menjadi beberapa bagian. Oke, jenis atribut yang selanjutnya itu ada atribut single value dan juga atribut multi value. Jadi kalau single value ini atribut yang hanya memiliki satu nilai ya untuk setiap baris datanya. Sedangkan untuk atribut multi value adalah atribut yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai, tetapi memiliki jenis yang sama ya. Jadi kalau yang tadi yang atribut komposit ini dia ini jenisnya bisa berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda negara, kota, provinsi, nanti misalkan ada nomor, rumah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan atribut multi value itu jenisnya harus sama ya. Oke. Nah, di sini contohnya ya yang nama ini adalah termasuk single value. Jadi setiap entity dia pasti punya satu nama ya, nggak mungkin punya dua nama gitu. Maksudnya bukan nama depan dan nama belakang, tapi nama panjangnya seluruh namanya pasti cuman ada satu ya gitu. Nah, sedangkan yang disebut dengan contoh dari atribut multi value di sini adalah nomor handphone ya, dimana setiap entity mahasiswa ada kemungkinan memiliki lebih dari satu nomor handphone. Jadi atribut nomor handphone ini bisa diisi dengan dua atau nilai atau multi value ya, lebih dari satu nilai. Itu yang disebut dengan atribut single value dan juga atribut multi value ya. Nah, terus yang selanjutnya ada jenis atribut turunan atau atribut derivatif ya. Atribut derivatif itu atribut yang diperoleh dari pengolahan atribut lain ya. Oke, misalkan di sini contohnya adalah atribut umur ya. Jadi atribut umur ini diperoleh dari pengolahan atribut tanggal lahir ya. Jadi umur ini dapat diketahui dari tanggal lahir, sehingga umur ini menjadi atribut derivatif dari atribut tanggal lahir, turunan dari atribut tanggal lahir ya. Oke. Nah, selain itu di dalam suatu entity relationship itu dikenal juga yang disebut dengan derajat relasi. Jadi derajat relasi ini dia menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling bereaksi atau berinteraksi ya. Derajat relasi terdiri dari dua jenis ya. Jadi ada dua jenis derajat relasi. Derajat relasi ini menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling bereaksi atau berinteraksi ya. Yang pertama itu ada unary degree atau derajat relasi 1 ya, di mana derajat relasi 1 ini melibatkan sebuah entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri. Ini contohnya ya. Jadi entitas ini dia berelasi dengan dirinya sendiri. Oke, berelasi dengan dirinya sendiri. Di sini contohnya adalah entity mata kuliah. Entity mata kuliah itu berelasi dengan atribut mata kuliah lagi ya, dan relasinya disebut dengan prasyarat ya. Ini contohnya misalkan prasyarat itu adalah mata kuliah prasyarat itu mata kuliah yang harus diambil sebelum kalian atau mahasiswa mengambil mata kuliah yang lain. Contohnya misalkan ketika nanti di semester selanjutnya itu ada mata kuliah pemrograman basis data, maka kalian harus mengambil mata kuliah sistem basis data dulu sebagai prasyarat. Nah, itu yang disebut dengan prasyarat ya. Jadi mata kuliah berelasi dengan mata kuliah sendiri. Nah, ini adalah contoh dari derajat relasi
unary degree atau derajat 1 ya. Nah, selanjutnya ada derajat relasi binary degree atau derajat 2, di mana di sini dia menunjukkan himpunan relasi melibatkan dua entitas ya. Jadi kalau binary itu dia memperlihatkan hubungan dua buah entitas yang saling berinteraksi ya. Nah, itu yang disebut dengan derajat 2 ya, derajat relasi binary degree. Jadi secara umum relasi dalam suatu sistem basis data itu adalah binary ya, jadi antara satu entitas dengan entitas lain. Tapi memunculkan kemungkinan juga untuk ada atribut yang berelasi dengan dirinya sendiri, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah kardinalitas atau cardinality ya. Ini aturan yang harus kita perhatikan juga di dalam pembuatan suatu entity relationship diagram ya, dimana kardinalitas ini menggambarkan ya banyaknya jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Oke. Jadi kardinalitas ini dia menggambarkan banyaknya jumlah maksimum entitas dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Oke, jenis kardinalitas ya ada 4 ya. Yang pertama itu jenisnya 1 ke 1 atau one to one. Yang kedua adalah 1 ke banyak atau one to many ya. Yang ketiga banyak ke 1 atau many to one. Yang keempat itu banyak ke banyak atau many to many. Oke. Kita lihat contoh ya agar bisa lebih memahami yang disebut dengan kardinalitas. Jadi yang pertama kita bahas adalah kardinalitas 1 ke 1 atau one to one, di mana artinya sebuah entity hanya dapat berelasi dengan satu buah objek di entity yang lain. Contohnya di sini misalkan ada entity dosen. Entity dosen itu mengepalai entity jurusan ya. Entity dosen kita punya entity dosen dan juga ada entity jurusan ya, dimana entity dosen dan entity jurusan itu punya relasi yang kita sebut dengan mengepalai ya, mengepalai. Jadi di sini dalam faktanya di dunia nyata bahwa seorang dosen itu bisa mengepalai suatu jurusan ya di dalam suatu universitas. Walaupun memang suatu jurusan yang namanya ketua jurusan tidak harus selalu dosen ya, tapi memungkinkan dalam suatu universitas itu mengharuskan atau aturannya itu bahwa suatu dosen itu harus menjadi atau seorang ketua jurusan itu harus menjabat juga sebagai dosen. Jadi ketua jurusannya harus dosen ya. Oke, jadi aturan ini tidak berlaku di semua universitas, tapi tergantung dari universitas atau sistem yang akan kita buat ke dalam suatu basis data ya. Jadi ini aturannya itu tergantung dari aturan dari organisasi yang basis datanya akan kita buat ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa satu dosen itu mengepalai satu jurusan. Jadi aturannya satu dosen itu hanya boleh mengepalai satu jurusan saja, dan satu jurusan ini hanya boleh dikepalai oleh satu dosen. Nah, ini yang disebut dengan kardinalitas 1 ke 1 ya. Jadi menunjukkan banyaknya jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain ya. Jadi jumlah maksimum dosen yang boleh mengepalai jurusan itu 1, dan satu jurusan itu maksimal boleh dikepalai oleh satu dosen saja. Nah, ini disebut dengan kardinalitas ya, kardinalitas 1 ke 1. Dan untuk menentukan kardinalitas ini harus dilihat secara dua arah ya, baik dari entitas dosen maupun dari entitas jurusan ya. Jadi satu dosen itu hanya boleh mengepalai satu jurusan, dan satu jurusan hanya boleh dikepalai oleh satu dosen. Oke. Nah,
kita lanjut untuk membahas relasi atau kardinalitas yang kedua ya. Kardinalitas yang kedua itu satu ke banyak atau one to many ya. Ini kurang lebih sama seperti yang many to one ya. Artinya sebuah entity dapat berelasi dengan banyak objek di entity yang lain ya. Jumlah maksimumnya berarti bisa banyak ya. Satu buah entity dapat berelasi dengan banyak objek di entity yang lain. Kita lihat contoh ya. Oke, dalam entity relationship ini kita punya entity dosen dan juga entity mata kuliah. Gimana ya, entity dosen dan mata kuliah ini dia punya relasi yang namanya mengajar ya, mengajar. Nah, ketentuannya bahwa satu dosen itu dapat mengajar banyak mata kuliah ya, dan satu mata kuliah itu hanya boleh maksimal diajar oleh satu dosen ya. Sekali lagi, ini tergantung dari aturan atau kebijakan dari sistem yang akan kita buat sistem basis datanya ya. Walaupun sebetulnya ada juga ya di suatu universitas yang membolehkan suatu mata kuliah itu untuk diajar oleh banyak dosen atau lebih dari satu dosen ya. Tapi kalau di sistem yang kita buat ini, entity relationship-nya itu aturannya adalah satu dosen itu hanya boleh mengajar banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah itu boleh diampu hanya oleh satu dosen atau diajar oleh satu dosen ya. Kita lihat dari sisi dosen. Satu dosen itu hanya boleh mengajar banyak mata kuliah. Berarti satu boleh banyak mata kuliah. Sedangkan satu mata kuliah hanya boleh diampu oleh satu dosen ya. Nah, sehingga relasinya adalah satu ke banyak. Oke. Satu dosen hanya boleh mengampu satu mata kuliah atau mengajar satu mata kuliah. Sedangkan satu mata kuliah boleh ajar hanya oleh satu dosen, sehingga relasinya adalah satu ke banyak. Oke. Nah, di sini di relasi mengajar ini nanti akan muncul juga atribut-atribut yang merupakan primary key dari kedua entitas yang saling berhubungan. Di sini ada primary key dari dosen, yaitu NIDN atau nomor induk dosen nasional ya. Nah, juga ada primary key dari atribut mata kuliah, yaitu kode mata kuliah. Nah, di dalam relasi ini kita bisa tambahkan atribut-atribut lain ya, atribut-atribut lain, misalkan di sini waktu dan juga ruangan, sehingga kita bisa lihat juga ya, melalui relasi ini kita bisa lihat waktu, nama dosen ya, mata kuliahnya, dan waktunya jam berapa, dan juga ruangannya di mana ya. Melalui relasi ini kita bisa tahu jadwal dari suatu mata kuliah. Oke. Nah, untuk kardinalitas yang ketiga ya, karena yang one to many itu kurang lebih sama ya aturannya dengan yang many to one ya. Jadi dilihat dari entitasnya ya. So, kalau mata kuliahnya di sini, dosennya di sini ya, bisa jadi many to one gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah many to many. Nah, untuk yang many to many ini, cara menentukan kardinalitasnya kita lihat contoh ya. Di sini ada entitas mahasiswa dan juga ada entitas mata kuliah. Di mana entitas mahasiswa dan mata kuliah ini dia punya suatu relasi yang kita sebut dengan, atau kita beri nama dengan mempelajari. Jadi mahasiswa itu mempelajari mata kuliah ya. Di mana satu mahasiswa
itu bisa mempelajari banyak mata kuliah atau lebih dari satu mata kuliah ya. Nah, dan satu mata kuliah itu bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Oke. Sehingga di sini relasinya adalah atau kardinalitasnya adalah many to many ya, many to many. Oke. Karena ada banyak entity mahasiswa yang akan berelasi dengan banyak entity mata kuliah ya, banyak entity mata kuliah juga akan berelasi dengan banyak mahasiswa. Oke. Nah, seperti biasa di relasi ini akan muncul ya, akan muncul dua buah primary key dari masing-masing entitas yang saling berelasi ya, dimana nanti ada yang namanya entity name, atribut name ya, dan kode MK. Nah, atribut-atribut yang berasal dari entitas yang saling berhubungan ini kita sebut dengan kunci tamu atau foreign key ya. Nah, kita bisa tambah juga atribut nilai, sehingga dari relasi ini kita bisa lihat selain mata kuliah apa yang diambil oleh suatu mahasiswa, seorang mahasiswa, atau misalkan mahasiswa siapa saja yang mengambil suatu mata kuliah, kita juga bisa lihat nilai dari mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah. Nah, ya, jadi dari relasi ini kita bisa mengetahui nilai dari suatu mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah. Oke. Nah, selain tadi sudah kita bahas tentang simbol-simbol di dalam entity relationship, jenis-jenis atribut, dan juga kardinalitas. Nah, perlu diketahui juga ada juga yang disebut dengan weak entity ya, atau entity yang keberadaannya itu tergantung pada keberadaan entity lain ya, yang disimbolkan dengan ini ya. Jadi untuk entity relationship, weak entity itu disimbolkan dengan persegi panjang yang punya double line ya, double line. Oke, kita lihat contoh ya, yang disebut dengan weak entity itu adalah di sini kita punya entity mahasiswa ya, dan juga weak entity orang tua ya, yang memiliki relasi yang disebut yang kita beri nama memiliki. Jadi mahasiswa itu memiliki orang tua ya, dimana satu mahasiswa itu hanya punya satu orang tua ya, sedangkan satu orang tua itu di dalam suatu universitas bisa mendaftarkan banyak mahasiswa ya. Nah, ini salah satu contoh yang tadi kan one to many, ini contoh dari many to one ya. Nah, dimana entity orang tua ini merupakan weak entity yang tergantung keberadaannya terhadap entity mahasiswa. Jadi kalau tidak ada entity mahasiswa, secara otomatis tidak akan ada entity orang tua ya. Itu yang disebut dengan weak entity atau entity lemah yang keberadaannya tergantung dari keberadaan entity yang lain. Oke. Nah, ini kurang lebih simbol-simbol IR yang tadi sudah kita pelajari ya. Nah, selain IR tadi ya, kalau misalkan ternyata sistem yang kita buat, sistem basis datanya itu banyak ya, nah kita bisa membuat suatu basis data ya. Jadi suatu kamus data. Jadi kamus data ini merupakan referensi data ya, atau metadata yang disusun oleh penganalisis sistem ya, untuk membimbing selama melakukan analisis dan desain ya. Nah, terus kamus data ini merupakan suatu dokumen. Kamus data mengumpulkan dan mengkoordinasikan istilah-istilah data tertentu ya, dan menjelaskan apa arti setiap istilah yang ada. Nah, kan karena tadi sudah saya sebutkan bahwa penamaan untuk entity, relationship, dan juga atribut itu tergantung dari orang yang merancang suatu basis data.
Nah, tidak semua orang ya yang melihat model data itu bisa mengerti. Nah, untuk mengetahui ya mengenai data-data yang dibuat di dalam model data, maka ada baiknya dibuat suatu kamus data. Nanti kita lihat contoh dari suatu kamus data. Nah, yang ketiga ini kamus data menjelaskan desain logika sebagai basis yang diperlukan untuk menetapkan sistem yang akan dibuat. Ya, jadi kamus data ini dia menjelaskan secara rinci ya nantinya atribut-atribut yang ada pada tabel yang kita buat. Oke, dalam suatu basis data. Nah, ini contohnya ya, misalkan. Dan selain itu, kamus data ini bisa juga digunakan untuk menyederhanakan ya model IR yang kita buat kalau ternyata model IR-nya rumit ya. Nah, jadi nanti si atribut-atributnya boleh dihilangkan ya. Nah, nanti untuk mengetahui atributnya apa saja kita bisa lihat kamus data ya. Contoh misalkan di sini ada contohnya entity mahasiswa ya. Nah, kita ingin tahu nih entity mahasiswa ini atributnya apa saja, kita bisa lihat di kamus data. Nah, ini adalah contoh kamus data ya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat bahwa di dalam entity mahasiswa kita punya atribut NIM, nama dan alamat, di mana tipenya nanti kita belajar tipe data ya di dalam basis data itu karakter panjangnya apa. Terus nanti dikasih keterangan juga bahwa nanti data ini menyimpan data apa, misalkan nomor induk mahasiswa, nama MHS itu nama mahasiswa gitu ya. Walaupun sebetulnya dari namanya kita sudah bisa menebak ya, tapi ada juga misalkan yang bikin karena tidak ada patokan atau standar dalam penamaan suatu atribut dan entity, mungkin ada yang bisa nyingkat juga nih jadi NM gitu ya. NM itu apa? Kita bisa lihat di sini nama mahasiswa gitu. Itu adalah fungsi dari kamus data. Oke, demikian ya materi yang bisa sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan melalui WhatsApp grup, dan untuk absensi dan link evaluasi nanti saya juga akan share di WhatsApp. Oke, WhatsApp grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.